Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan Jumat kemarin, ISG ditutup turun 0,31% ke angka 6.474. Di video ini, saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham BRPT dan ASII yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Pada perdagangan kemarin, BRPT ditutup naik 1% lebih ke harga 3.600. Bandar dan asing terlihat masih terus mengakumulasi saham ini. Saham BRPT masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan, dengan target terdekat berada di harga 4.000. Untuk trading plan-nya masih sama dengan analisa pada video sebelumnya. Berikutnya saham ASII. Saham ASII ditutup naik 0,33% ke harga 7.600. Pada perdagangan Jumat kemarin, bandar dan asing masih terus mengakumulasi saham ini. Saat ini ASII telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan berada dekat dengan garis resisten kuat di EMA 150 di harga 7.700. Jika minggu depan ASII berhasil naik menembus garis EMA 150 ini, maka saham ASII akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Indi. Indi pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 1.760. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Indi telah turun menembus support di harga 1.770. Dan pada perdagangan hari Jumat kemarin sempat naik dan berusaha untuk menembus resisten di harga ini. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan asing masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang kita dapat, saya melihat Indi masih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya. Tapi teman-teman bisa spekulatif buy apabila pada hari Senin depan Indi berhasil naik di atas garis resisten di harga 1.770. Dan sudah harus take profit apabila Indi terlihat gagal naik menembus resisten di harga 1.950. Karena kenaikan Indi menurut saya hanya akan berlangsung sementara. Karena saat ini belum ada sentimen positif pada saham-saham batubara. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham Adro. Adro pada perdagangan hari Jumat kemarin masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 1% lebih ke harga 1.260. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Adro masih sangat downtrend. Garis MACD saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar masih terus mendistribusikan saham ini. Sedangkan asing dalam 3 hari terakhir ini sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat Adro masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support kuatnya sekitar harga 1.215. Untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, bisa tunggu di sekitar garis support di harga 1.215. Saat saham ini turun atau mendekati saham harga 1.200 ini dan terlihat rebound, teman-teman boleh entry. Karena bisa kita lihat di sini, setiap kali saham ini menyentuh garis support kuat ini selalu naik tinggi. Di sini juga bisa kita lihat juga sama. Jadi ini juga
ada peluang untuk rebound saat mendekati harga 1200 atau 1215. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar area sini. Saat ini amati dulu saham Adro. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBTN. Pada hari Jumat kemarin, BBTN ditutup bertahan di harga 2370. Jika kita perhatikan di grafik, bisa kita lihat di sini BBTN masih gagal untuk menembus garis resisten di EMA 50 dalam 2 minggu ini. Bisa kita lihat di sini gagal menembus, ini juga berusaha naik dan gagal. Dan sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari broker summary ini bisa kita lihat bandar masih terus mendistribusikan saham ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada saya melihat BBTN masih berpeluang untuk bergerak sideways minggu depan. Dengan range support di sekitar harga 2300, sekitar daerah sini. Dan resisten sekitar harga 2500. Jadi saham ini lebih cocok untuk di swing trade dalam 1 minggu ke depan. Teman-teman bisa tunggu di sekitar garis support di harga 2300 dan take profit saat mendekati harga 2500. Saat ini belum ada sentimen positif yang bisa membuat BBTN naik menembus resisten di harga 2500 ini. Dan jika resisten di harga 2500 ini terlewati, baru terkonfirmasi saham BBTN akan mulai uptrend. Jadi selama belum melewati resisten ini, BBTN lebih berpeluang untuk bergerak sideways. Saham selanjutnya akan saya analisa adalah saham BMRI. Hari Jumat kemarin BMRI ditutup turun 1% lebih ke harga 7.550. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham BMRI masih uptrend. Dan penurunan hari Jumat ini masih wajar. Garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari broker summary ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang ada, saya melihat BMRI masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 7.450 baru mulai entry. Karena BMRI masih berpeluang untuk turun mengetes garis support di harga 7.450. Jadi saat saham BMRI turun dan terlihat rebound, teman-teman boleh ikutan entry. Dan bisa take profit saat mendekati harga 8.000, sekitar daerah sini. Dan untuk teman-teman yang mau hold untuk lebih lama, saham ini masih layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis support di EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham Garuda. Saham Garuda pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 0,42% ke harga 472. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini saham Garuda telah berada di bawah garis support di EMA 50. Dan garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga mulai masuk mengakumulasi saham ini dengan jumlah kecil. Dari data yang ada, peluang saham Garuda untuk naik menembus resisten di garis EMA 50 masih sangat kecil. Jadi jika hari Senin depan saham Garuda terlihat gagal naik menembus garis resisten EMA 50 ini,
maka saham Garuda lebih berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di EMA 150 di sekitar harga 370. Jadi untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham Garuda berhasil break dari resisten di EMA 50 baru mulai entry. Dan jika terlihat gagal menembus resisten ini, sebaiknya teman-teman tunggu di garis support EMA 150. Jadi saat saham Garuda turun dan rebound di sekitar garis EMA 150, teman-teman boleh spekulatif buy dan take profit saat mendekati garis resisten di EMA 50. Saat ini amati dulu saham Garuda karena peluang untuk turun lebih besar. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wika. Wika pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 2.210. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Wika masih uptrend. Dan penurunan hari Jumat kemarin itu masih wajar karena dalam 1 minggu terakhir ini Wika telah naik lumayan tinggi. Garis MACD masih mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar sudah mulai mendistribusikan saham ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing mulai mendistribusikan saham ini dengan jumlah kecil. Tapi jika dibandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan hampir 1 bulan terakhir ini, distribusi ini masih sangat kecil sekali. Dari data yang ada, Wika masih berpeluang untuk turun dalam beberapa hari ke depan. Penurunan ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Support terdekat berada sekitar harga 2160, di sekitar daerah sini. Jika support ini terlewati, masih ada satu support lagi di harga 2000. Untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, bisa tunggu di sekitar daerah support ini, harga 2160 atau di harga 2000. Untuk best buy-nya sebaiknya tunggu di harga 2000. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, saham ini masih layak untuk di hold selama masih bertahan di atas harga 2000. Karena selama masih bertahan di atas harga 2000, saham ini masih sangat uptrend. Jika 2000 ini terlewati, baru terkonfirmasi saham Wika sudah mulai downtrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham PPRO. Pada perdagangan Jumat kemarin, saham PPRO ditutup naik 1% lebih ke harga 145. Bisa kita perhatikan di grafik, bisa kita lihat di sini, saham PPRO sempat turun menyentuh garis support di EMA 150. Dan hari Jumat kemarin mulai terlihat rebound dari garis support EMA 150. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways dan berpeluang untuk berpotongan dan mengarah ke atas minggu depan. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat dengan sangat jelas, bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan dari pergerakan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Dari data yang ada, saya melihat PPRO masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Dan akan berpeluang untuk naik, berusaha menembus resisten di EMA 50 di sekitar harga 151. Jadi teman-teman bisa entry apabila hari Senin ini PPRO masih melanjutkan kenaikan. Dan jika resisten di harga 151 ini terlewati, maka PPRO akan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di harga 170. Jadi saham ini sangat layak untuk diamati minggu depan karena berpeluang besar untuk naik menembus resisten di EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.